Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasul. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak, ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan diberinya kita kesehatan, diberinya kita kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan semua ibadah yang diperintahkannya kepada kita untuk kita laksanakan, terutama selama bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuki malam ke-19 dari ibadah puasa dan ibadah tarawih kita. Hadirin yang saya muliakan, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan adalah mukjizat yang kekal abadi. Al-Quran menjadi mukjizat yang kekal abadi mulai dari masa turunnya hingga akhir zaman. Mengapa Al-Quran menjadi mukjizat yang kekal abadi? Karena sesudah Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi, tidak akan ada lagi Nabi yang datang sesudah Nabi Muhammad yang akan menjadi pengganti Rasulullah, yang akan menjadi pengganti utusan-utusan Allah kepada umat manusia sesudah meninggalnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang ditinggalkan oleh beliau. Dan Al-Quran ini menjadi mukjizat yang tidak pernah henti-hentinya, dan kemukjizatannya itu tidak pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Di masa Al-Quran turun pertama, ada beberapa orang kaum kafir Quraisy yang mencoba membuat ungkapan yang dikatakan oleh mereka sama dengan Al-Quran. Tetapi apa yang mereka ungkapkan itu tidak pernah serupa, apalagi sama dengan gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaga oleh malaikatnya dan dijaga oleh siapapun dari kaum muslimin yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaganya, dan tidak akan pernah ada satu manusia pun yang bisa mengubah Al-Quran itu walau satu huruf. Pernah ada upaya untuk melakukan pengurangan huruf Al-Quran, tetapi ditemukan kekurangan. Akhirnya Al-Quran yang sudah diterbitkan sekian banyak dikumpulkan kembali dan dibakar seluruhnya. Karena apa? Ada salah satu huruf yang tidak tercantum di dalam ayat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran yang menjadi mukjizat yang kekal abadi itu, itulah kita yang akan kita jadikan sebagai petunjuk.
Al-Quran itulah yang kita akan jadikan sebagai penuntun dalam perjalanan kita, dalam perjalanan umat manusia, agar dia selalu berada di jalan yang benar, agar dia selalu berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang senantiasa berpegang kepada Al-Quran, maka dia tidak akan pernah menyimpang dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran menjadi petunjuk dalam perjalanan hidup dia di dunia ini, dan dia tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Karena itulah maka Al-Quran menyatakan dirinya hudal linnasi. Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran menjadi pedoman bagi seluruh manusia apabila manusia itu mau dekat kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita harus membaca dan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quranul Karim. Hudan, di samping maknanya sebagai petunjuk, juga diartikan sebagai penuntun umat manusia. Kalau penuntun, sesuatu yang memberikan tuntunan kepada kita, maka kita yang dituntun oleh ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan pernah sesat dalam perjalanan kita. Agak berbeda kalau kita memaknai Al-Quran sebagai petunjuk dan kalau kita memaknai Al-Quran sebagai penuntun. Kalau Al-Quran sudah menuntun kita, tidak akan ada satupun di antara kita yang akan menyesat dari jalan Allah. Kalau petunjuk pasti bisa sesat. Kalau saya didatangi oleh seseorang, Pak, saya baru datang dari luar kota dan saya baru datang di Jakarta. Ini buku petunjuk. Anda mau kemana saja Jakarta, ini buku petunjuk. Boleh jadi dengan buku petunjuk itu dia nyasar dalam perjalanan. Kalau ada tuntunan, di situ bedanya. Kalau seseorang diberi tuntunan, seakan-akan orang itu tidak memberikan petunjuk, tapi dia katakan, tidak usah pakai buku petunjuk, saya akan antar Anda dan menuntun Anda sampai ke tempat tujuan. Itulah fungsi utama dari Al-Quran. Di samping Al-Quran itu menjadi petunjuk, dia juga menjadi penuntun bagi umat manusia agar dia selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mukjizat yang kekal abadi itu adalah wabayyinatin minal huda. Al-Quran berfungsi memberikan keterangan-keterangan, memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kalau hudan adalah petunjuk yang bersifat umum, sedangkan bayyinatin minal huda itu adalah petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan rincian-rincian yang berhubungan dengan petunjuk. Kalau petunjuk yang bersifat umum sudah jelaskan dengan rincian-rincian itu, maka saya kira tidak ada orang yang tidak bisa memahami lagi petunjuk itu karena sudah ada penjelasan dan rinciannya. Karena itu maka Al-Quran adalah bayyinatin minal huda, memberikan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Itu fungsi kedua. Fungsi ketiga dari Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi itu adalah dikatakan oleh Allah Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah fungsi Al-Quran yang membedakan yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Al-Quranlah yang menunjukkan mana yang haram, mana yang halal. Al-Quran yang menunjukkan
mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Karena itu maka Al-Quran sebagai Al-Furqan itu memberikan perbedaan di antara yang baik dengan yang tidak baik, sehingga manusia tinggal memilih yang baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita sehingga kita mendapatkan hudan dari Al-Quran? Bagaimana cara kita sehingga kita mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Al-Quran? Bagaimana cara kita mendapatkan informasi yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk? Ada 5 langkah, saya singkat aja karena waktunya sangat singkat. Yang pertama adalah kita harus mempelajari Al-Quran. Tidak boleh tidak, kita harus mempelajari Al-Quran. Yang kedua, kita harus membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita harus memahami terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, kita harus mempelajari penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah kita harus mengamalkan semua pesan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan sehingga Al-Quran itu menjadi huda, menjadi petunjuk, wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk. Kemudian Al-Quran menjadi pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Kalau kita melakukan yang 5 ini, maka pastilah Al-Quran akan menjadi petunjuk, akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Saya memberikan ilustrasi sedikit-sedikit berkaitan dengan 5 ini. Kenapa Al-Quran kita harus pelajari? Bagi kita bangsa Indonesia, kalau kita berbahasa Indonesia, tidak ada tanda panjang, tidak ada tanda pendek. Tidak ada tanda panjang, yang ada hanya tanda pendek. Saya beri contoh. Kalau saya menuliskan kata amin di dalam bahasa Indonesia, maka membacanya bisa dengan 3 cara. Tapi kalau dalam bahasa Arab, pasti tidak bisa dibaca dengan berbeda, karena ada tanda baca yang panjang untuk setiap huruf. Kata amin dalam bahasa Indonesia, dalam tulisan bahasa Indonesia, itu bisa kita baca dalam bahasa Arab dengan model bacaan amin, mimnya panjang. Bisa juga a-nya panjang, mimnya pendek, amin. Bisa juga bacaan yang ketiga, yaitu amin, a-nya panjang, mimnya panjang. Coba kalau Anda tulis kata amin dalam bahasa Indonesia, terserah bagaimana membacanya. Tetapi dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tidak boleh dibaca berbeda. Ketika A-nya ditulis panjang, harus kita membaca panjang. Ketika ditulis pendek, maka kita baca pendek. Karena apa? Maknanya dan pesan dari kata itu akan berbeda. Amin, percayalah, berimanlah. Amin, jujur. Kalau amin, A-nya panjang, mimnya panjang, artinya ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Jadi kalau kita mendengarkan ayat yang dibaca oleh imam, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau kita mengatakan amin, salah. Kalau kita juga membaca amin, salah. Yang benar adalah amin. Tidak boleh orang merubah-rubah itu. Karena apa? Setiap kata punya makna yang berbeda. Saya pernah suatu ketika sholat di sebuah masjid, bacaan imamnya bagus sekali, qalqalahnya bagus, tapi apa kesalahannya dia baca? Dia memperpanjang salah satu huruf di huruf akhir. Bacanya begini, ketika dia baca qul huwallahu ahad, dia bilang begini. Suara saya jelek, suara orang itu bagus sekali. Qul huwallahu ahad. Qalqalahnya bagus. Dalnya kelihatan. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus kan? Kalau kalahnya bagus, irama perpanjangan terakhir itu bagus. Padahal apa yang terjadi? Salah semua di akhirnya. Sekarang kita lihat terjemahannya. Dibandingkan dengan ayat yang benar, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad yang pertama di ayat pertama dan ahad yang di ayat terakhir salah banget. Maknanya apa? Qul huwallahu ahad. Kalau itu dibacanya maka apa bunyinya? Maknanya katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satuan-satuan. Allah itu esa, bukan satuan-satuan. Allahus samad, tidak ada bentuk kata yang panjang mimnya di bahasa Arab. Allahus samad tidak ada. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada yulad dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab tidak ada yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah tidak ada samanya dengan satuan-satuan. Berarti ada satuan yang sama dengan Allah. Karena itu dalam kaitan dengan ini memang perlu kita mempelajari Al-Quranul Karim dengan bacaan yang baik. Tetapi kalau memang kemampuan kita terbatas, bacalah sesuai kemampuan. Jangan karena tidak sesuai kemampuan lalu kita bilang sudahlah, bacaan saya jelek, bacaan saya kurang bagus, lebih baik usah mengaji aja. Itu kesimpulan yang tidak benar. Bacalah sesuai kemampuan sambil kita pelajari dan tingkatkan kemampuan itu. Nah, ini sudah waktunya sudah lewat. Satu lagi. Kemudian yang kedua, kita membaca Al-Quran. Jangan Al-Quran dibiarkan seperti itu. Kita harus baca agar kita sangat dekat dengan Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka disitulah nanti kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita lihat Alif Lam Mim kata Rasul, alifnya satu kebaikan, lamnya satu kebaikan, mimnya satu kebaikan. Satu kebaikan itu 10 pahalanya. Jadi kalau orang membaca terus Alif Lam Mim 30, Alif Lam Mim sudah 60, Alif Lam Mim 90. Tapi dia bilang, sudahlah Alif Lam aja terus yang dibaca, kalau saya yang lain. Sambil dia pakai kalkulator. Bukan itu yang dimaksud. Bahwa begitu hebatnya pahala dari membaca Al-Quran, sampai Rasul menyatakan setiap satu huruf nilainya 10 pahala. Yang ketiga, kita harus memahami pesan-pesan Al-Quran. Pesan-pesan Al-Quran kita harus lihat terjemahannya. Maka sambil kita membaca Al-Quran, sambil kita membaca terjemahannya. Walaupun tadi dikatakan yang membaca banyak akan mendapatkan pahala banyak, tetapi boleh jadi membaca yang banyak tanpa memahami maknanya tidak ada pengaruh di dalam jiwa kita. Sebab kalau kita membaca Al-Quran sambil memahami maknanya, timbullah pengaruh dan pesan-pesan dari Al-Quran itu dalam hati kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin saja penafsirannya begitu banyak. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Kalau begitu, yang lain itu tidak ada pujiannya. Pujian yang tidak semu. Pujian yang hakiki hanyalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini kita lihat segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa disebut Ar-Rahmanir Rahim? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang dimaksud? Maha Pengasih itu untuk seluruh makhluknya yang beriman dan yang kafir di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim adalah Maha Kasih sayang Allah khusus kepada mereka yang beriman di akhirat ini. Kemudian Al-Quran bisa menjadi petunjuk buat kita, dan kita akan menjadi aman kalau saja kita mengamalkan semua pesan-pesan dalam Al-Quranul Karim. Karena itu maka lakukanlah yang 5 ini agar Al-Quran lebih dekat kepada kita, dan insya Allah dengan hidayah dan tuntunan Al-Quran kita tidak akan pernah sesat selamanya. Dan kalau kita berpegang kepada Al-Quran itu, maka Al-Quran menjadi
mukjizat yang abadi bagi setiap diri kaum muslimin dan mukminin. Hadirin, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.